Ya, memang ini kata yang populer ya akhir-akhir ini di masa pandemi tiba-tiba ada mafia alat kesehatan. Salah satu anggota kami itu melakukan pemalsuan dokumen izin edar. Kami berkolaborasi dengan perusahaan lain dan produk tersebut ada produk gold standar juga di dunia, original. Akan tetapi proses tendernya tiba-tiba dibatalkan. Tidak ada urgensinya melakukan tes PCR pada pesawat. Produk yang kita bisnis kan, yang kita usahakan atau kita jual itu adalah terkait dengan nyawa manusia. Satu saat yang pakai alat kita ini orang-orang yang kita sayangi. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara Shift Corner. Pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Randi Teguh. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Gakes Lab Indonesia. Selamat pagi Pak Randi. Selamat pagi. Selamat pagi, Chief. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Yang penting sekarang sehat ya dalam masa pandemi. Kita semua tahu kalau Chief sekarang menjabat sebagai Sekjen Gakes Lab. Kira-kira boleh disampaikan apa itu Gakes Lab dan apa saja peran Chief di sana? Gakes Lab itu adalah asosiasi pengusaha alat kesehatan dan alat-alat laboratorium di Indonesia. Saat ini kami anggotanya ada hampir 1.000 tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kepengurusan sendiri memang baru ada di 20 provinsi. Kami terus sedang mengembangkan ke provinsi-provinsi lain. Kalau dari jenis usahanya, anggota kami itu terdiri dari produsen, distributor, importir, eksportir, lalu mereka yang bergerak juga di bidang layanan purna jual seperti maintenance, kalibrasi, pemusnahan alat kesehatan, dan juga mereka yang bergerak dalam bidang konsultan teknologi kesehatan. Jadi cukup lengkap dari hulu ke hilir. Kalau jenisnya sendiri dari segi penanaman modal, anggota kami termasuk yang mereka perusahaan asing, PMA, perusahaan PMDN lokal, dan juga BUMN anggota dari kami. Jadi kira-kira itu Gakes Lab. Nah, kami sendiri Sekjen tadi sudah disebutkan, jadi tentu Sekretaris Jenderal di satu asosiasi kan tentu harus mengurus mengenai keorganisasian ya. Tetapi memang di masa pandemi ini sendiri pun pengurus inti menunjuk kami Sekjen sebagai juru bicara lah dari asosiasi. Nah, mungkin hari ini saya hadir. Oke. Lalu kemudian tantangannya apa ini selama kita tahu semua di bisnis farmasi dan alat kesehatan ini banyak sekali dalam tanda kutip mafia. Kita boleh cerita di sini, Chief. Ya, memang ini kata yang populer ya akhir-akhir ini di masa pandemi tiba-tiba ada mafia alat kesehatan. Kita juga bingung sebenarnya apa itu mafia alat kesehatan. Tetapi kalau kami lihat dari Gakes Lab yang disebut mafia alat kesehatan adalah tentu mereka yang bergerak di luar sistem atau memanfaatkan celah-celah di sistem yang ada, atau merubah sistem sehingga menguntungkan beberapa pihak, ataupun tetap mempertahankan sistem di mana sistem tersebut seharusnya dilakukan perbaikan penyempurnaan. Karena memang pada intinya usaha alat kesehatan itu kan disebut regulated business. Jadi satu usaha yang selalu banyak tata aturannya, tata caranya di seluruh dunia. Jadi kalau di Amerika dengan aturan dari US FDA, di Eropa dengan CE Mark-nya, di Jepang dengan Japan FDA, di Indonesia sebenarnya peraturannya sudah cukup mumpuni dengan Kementerian Kesehatan ada di sana. Dan sejak 2017 atau 2018 ya, saya lupa tahunnya, kita sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi ASEAN Medical Device Directive. Jadi secara regulasi Indonesia itu sudah mengadopsi harmonisasi regulasi yang ada di ASEAN. Dan sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah cukup baik, bahkan mungkin boleh saya katakan terbaik di ASEAN. Hanya kalah sedikit dengan Singapura dari sisi kejelasan untuk melakukan izin produksi, izin distribusi, registrasi produk, sistemnya online, timelinenya jelas, waktunya dan sebagainya. Jadi dalam hal itu sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi memang seperti tadi Mbak katakan, yang menjadi tantangan adalah tata kelolanya, sehingga memang di sana masih ada ya akhir-akhir ini disebut mafia dan sebagainya. Sebaik apapun sistem, kalau orangnya ini bersekongkol, rasanya tidak akan berguna. Menurut Chief? Iya betul, memang yang paling kritikal kan si manusianya ya, man behind the gun-nya ya itu. Jadi
Akan tetapi kan sebenarnya kalau sistemnya cukup baik ya, apalagi Indonesia sekarang tentu dengan adanya KPK ya, diperkuat sisi pengawasannya, ini sih harusnya dan kolaborasi dengan para asosiasi pengusaha harusnya sih bisa mengarah ke yang lebih baik ya. Gitu. Terkait sama KPK nih, saya ingat tahun lalu kalau nggak salah di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Gakeslap tuh dapat penghargaan dari KPK. Bisa cerita nggak itu penghargaannya apa? Terus apa sih yang sudah Gakeslap lakukan gitu sampai mendapatkan penghargaan seperti itu dari KPK? Iya, wah benar sekali, tahun lalu kita merasa bersyukur dan terhormat dapat penghargaan dari PK Sranas ya, tapi dalamnya ada KPK. Jadi kami punya program yang namanya pengadaan secara digital. Kita ciptakan marketplace yang disebut Alkes Pintar. Jadi memang kalau alat kesehatan ini tata kelolanya mulai dari hulunya, perizinan dan sebagainya tadi saya katakan sudah cukup baik, tetapi di tata kelolanya memang Indonesia sejak 2014-2015 dengan adanya IKTAL LKPP memang lebih mengarah ke yang lebih baik. Akan tetapi untuk lebih menyempurnakan program proyek IKTAL-nya LKPP, kami dari asosiasi berinisiatif juga menciptakan marketplace ya. Dalam artian semoga marketplace ini bisa menjadi pelengkap IKTAL LKPP, di mana sistem pengadaannya adalah transparan, baik dan benar ya. Sehingga untuk memberikan ya yang disebut tata kelola alat kesehatan lebih baik lah gitu ya. Kalau ini pertanyaan agak harus dijawab jujur ya. Merasa layak tidak untuk mendapatkan penghargaan berintegritas dari KPK? Kalau Alkes Pintar sendirinya, Alkes Pintarnya sendiri saya kira itu harus diapresiasi ya, karena itu kan suatu sistem yang baik. Tetapi kalau apakah Gakeslap sudah sampai pada saat yang betul-betul pengusahanya semua levelnya sempurna ya, tentu enggak ya, rasanya kan sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kami merasa Gakeslap ini sudah pada arah jalan yang benar lah ya. Ya, karena kami di kepengurusan yang sekarang ini, di kepengurusan 2019 sampai 2003, secara organisasi kita punya Dewan Etik. Kita punya Dewan Penasehat, jadi kepengurusan juga ada pengawas penasehat. Lalu secara bidang organisasi kita punya bidang etika organisasi. Dan di masa kepengurusan saat ini kita sudah punya 2 kode etik, yaitu kode etik yang mengatur bagaimana hubungan kami pengusaha dengan pihak eksternal. Tentu di sana mengacu pada Undang-Undang Tipikor ya, gratifikasi dan mediatur. Lalu ada lagi kode etik bagaimana mengatur interaksi hubungan antara kami para pengusaha supaya tidak ada praktek monopoli, kartelisasi, pengaturan harga dan sebagainya. Kalau melihat itu sih saya kira Gakeslap memang sudah ke arah yang benar ya harusnya ya. Tapi memang tentu butuh bantuan terus nih, arahan dari teman-teman KPK ataupun siapa. Kalau misalnya tadi dokter bilang jadi di Gakeslap sendiri itu sudah ada kode etik yang mengatur antara eksternal dan internal. Itu kan sebenarnya kita lihat sudah sangat well regulated gitu. Cuma di masa pandemi tadi kita sempat bahas masih ada mafia gitu, ada oknum lah ya, mungkin kita bilangnya bukan ini tapi oknum. Kalau menurut Chief nih, kira-kira apa dampak yang akan diberikan oleh kode etik itu? Gitu. Apakah ini akan membawa perbaikan atau mungkin itu cuma ya kami formalitas aja? Ya formalitas aja. Ya sebenarnya tantangannya cukup berat adalah kalau kita lihat dari data Kementerian Kesehatan, perusahaan di Indonesia yang punya izin produksi itu ada sekitar 600-an, hampir 700. Kalau yang memiliki izin distributor sebagai pelaku alat kesehatan itu ada sekitar hampir 5.000, 4.000 something. Sedangkan anggota Gakeslap sendiri kan tadi hanya 1.000 ya, artinya kita hanya mengampu sekitar 20% ekosistem atau pelaku usaha. Ini tantangannya, artinya lebih banyak yang se-Indonesia, jadi masih banyak yang di luar yang barangkali belum terjamah belum terjamah untuk kita lakukan pembinaan untuk menjadi pelaku usaha yang profesional berintegritas. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua memang kami mengerti jangan sampai bahwa program-program kita ini dengan pelaksanaan sudah menciptakan kode etik, pelaksanaan dan sebagainya jangan sampai hanya formalitas tadi dikatakan. Tetapi kami justru punya bukti di masa pandemi kemarin ini di 2020 kami lakukan 2 atau 3 kali proses persidangan Dewan Etik, di mana salah satunya adalah kasusnya sangat fatal,
salah satu anggota kami itu melakukan pemalsuan dokumen izin edar, pemalsuan dokumen dari Kementerian Kesehatan, jadi itu sudah jelas bukan langgar etik lagi tetapi itu suatu masalah hukum, pidana. Jadi memang kami waktu itu melakukan tindakan yang cukup keras, kita keluarkan dari keanggotaan dan kami menulis surat merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan tindakan sesuai hukum, bahkan kalau perlu dicabut izinnya. Ya, tetapi memang kita nggak tahu tindak lanjutnya. Ya, tapi itu kami lakukan itu. Lalu sempat ada anggota kemarin ini masuk berita di koran karena melakukan sesuatu hal yang kurang baik. Kami lakukan proses persidangan, artinya tabayun, kita undang klarifikasi, tetapi ternyata memang mereka melakukan dengan yang baik dan benar, ya sudah selesai. Jadi saya kira organisasi secara roda organisasi berjalan dengan baik sih sudah ya. Berarti itu langsung cut, tidak langsung ada surat peringatan pertama, kedua, ya ketiga. Karena memang sudah ada mekanismenya. Kalau itu kan rasanya berat sekali ya, dan itu kan proses hukum dan memang kita butuh untuk memberikan pembinaan juga kepada anggota kami yang lain yang sudah melakukan tindakan dengan baik dan benar ya. Artinya kita harus membela. Kalau kita 1000 artinya ada 999 lain yang benar dan kita harus lindungi mereka ini kan, daripada kita hanya membela satu yang barangkali memang sudah tidak layak, jangan-jangan gitu ya. Oke, Chief, ini tadi tentang keteladanan ya, berarti apa yang dilakukan itu supaya yang lain juga melihat bahwa ini tidak bisa dilakukan dan ini melanggar, pasti akan ada punishment dari situ dan kalau siap dengan segala konsekuensinya ya silahkan lakukan. Ini tentang keteladanan. Nah, Chief dari panjang sekali karir ini, sudah beberapa kali bahkan mungkin jadi pimpinan, ya, memimpin dan banyak sekali yang dipimpin gitu, pernah menjadi kepala rumah sakit pernah begitu ya, kemudian pernah menjadi head of beberapa perusahaan begitu. Nah, menurut Chief bisa dibagikan kepada kami semua, apa yang paling penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Wah, ini dia pertanyaannya susah sekali ya. Ya, sebenarnya seorang pemimpin tergantung sih leadership style masing-masing orang ya. Kalau saya merasa yang paling baik adalah menjadi role model, itu yang paling utama ya. Jadi sepanjang karir saya tadi sudah disebutkan memang nggak mulus sih ya. Tetapi ada beberapa hal yang justru itu saya kira itu yang membentuk saya seperti saat ini. Jadi dalam karir saya pernah dipecat sebenarnya. Ya. Dipecat? Dipecat, betul. Tetapi karena? Saya bangga karena pada saat itu saya sebenarnya memperjuangkan hal yang benar. Jadi pada saat itu saya punya tugas di perusahaan tersebut. Setahu saya waktu saya masuk perusahaan tersebut di hire, saya harus membetulkan sistem penjualan di perusahaan tersebut. Sehingga tidak ada yang namanya sales fiktif, ya, program-program hal-hal yang tidak baik lah yang dilakukan terhadap customer. Akan tetapi kan itu satu proses di mana mungkin dalam hal pencapaian targetnya sehingga tidak tercapai. Nah, jadi ada kontradiktif di sana. Saya akhirnya dipecat karena memang ekosistem atau suasananya belum mendukung. Artinya seperti saya masih sendirian di sana ya. Bahkan belum ada pelindungnya dari pimpinan yang meng-hire saya waktu itu. Jadi ya saya fine. Saya pindah ke perusahaan lain. Itu pun di sana saya hanya tahan beberapa tahun karena tidak sesuai dengan nilai saya. Jadi ada satu proyek pada saat itu di mana ada dua kasus sebenarnya. Kasus pertama kami harus lakukan ikut tender pengadaan pemerintah. Produk kami sebenarnya adalah gold standard di dunia. Harus dilengkapi, persyaratan tendernya harus itu dilengkapi dengan produk lain. Kami berkolaborasi dengan perusahaan lain dan produk tersebut ada produk gold standard juga di dunia, original. Akan tetapi proses tendernya tiba-tiba dibatalkan. Karena ternyata yang kami masukkan terbaik dalam hal produk spek, harga dan sebagainya. Dibatalkan sehingga harus ditender ulang. Menurut kami itu satu hal yang sudah nggak fair, karena artinya sudah terbuka ya. Nah, memang tuntutannya sangat keras dari pimpinan karena itu kalau sampai masuk menang istilahnya
target 1 tahun langsung tercapai. Iya. Jadi terpikirkan semualah insentif bonus. Kan, tetapi ya kami berusaha untuk melakukan yang benar. Kami pergi konsultasi ke badan compliance dari perusahaan, dan memang compliance officer pada saat itu bahkan sampai ke regional mengatakan ini sebaiknya tidak dilanjutkan, lebih baik perusahaan tersebut, tim kami mundur, karena kan artinya ini sesuatu hal yang sudah tidak pada tempatnya. Ya memang tantangannya sangat besar bahkan dari pimpinan, karena itu kan sesuatu pencapaian target yang cukup bagus ya kalau sampai menang. Itu satu. Yang kedua, dan ini adalah yang membuat saya akhirnya mengajukan surat pengunduran diri, karena pada saat itu tim saya harus melakukan pemberian penawaran kepada rumah sakit pemerintah, di mana harganya lebih tinggi daripada rumah sakit swasta. Menurut saya itu tidak benar ya, karena kan sudah ada pakemnya, biasanya rumah sakit pemerintah harus dapat yang terbaik. Waktu itu sangat keras dorongannya, dan saya tetap berkukuh itu tidak bisa dilakukan. Dan memang akhirnya terjadi benturan, dan akhirnya ya udah pada hari itu juga, sore itu saya mengajukan surat pengunduran diri. Mungkin itu yang membuat saya artinya harus punya perusahaan sendiri, dan sekarang saya di perusahaan sendiri ya saya bisa menjalankan sesuai dengan rules, value saya kan itu. Ya seperti itu sih. Jadi saya kira role model itu yang jadi pentingnya. Mudah-mudahan di perusahaan saya yang sekarang ini saya bisa jadi role model untuk tim saya sih. Tapi menarik sekali ya Chief, maksudnya pada saat Chief ada di suatu ekosistem yang mereka tidak berintegritas gitu, yang mempromosikan praktik-praktik yang kurang baik, terus kemudian karena itu bertentangan dengan nilai Chief, akhirnya Chief memutuskan keluar dan akhirnya membentuk perusahaan sendiri, dan akhirnya sekarang sukses perusahaannya jalan. Ini contoh praktik baik sekali gitu. Bisa sampai kayak gini. Iya, belum sukses juga sih, tetapi itu lumayan masih bertahan sampai sekarang ya. Di masa pandemi lumayan kayaknya ini tetap bertahan. Menurut saya sih pada saat di beberapa perusahaan tersebut itu bukannya mereka tidak berintegritas, mereka punya integritas yang cukup baik. Akan tetapi memang tantangannya kan di satu saat itu pasti ada challenge kan, tantangan. Dan di situ adalah sebenarnya ujiannya. Di saat lagi susah kan justru di situ yang harus kita bisa menentukan kita posisinya di mana. Jadi compliance, integrity itu kan harus punya komitmen yang cukup baik ya menurut saya. Kalau saya ditanya mengapa gitu, saya juga nggak tahu ya kenapa saya bawaannya seperti itu. Padahal waktu itu challenge-nya betul-betul kuat sekali ya. Kita lagi butuh pencapaian target yang bagus, mencapai sales yang bagus, akan tetapi ya rasanya kok nggak bisa ya itu. Kalau buat saya rasanya sih itu. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin saya orang aneh kali. Chief dokter. Iya, betul. Cemerlang. Gitu ya. Di mana di mana semua orang kalau melihat dokter cemerlang itu harus ada konsekuensinya adalah uang. Tadi saya belum bertanya nih, indikatornya sukses itu apa nanti? Tadi bilang belum sukses juga. Belum. Sukses itu apa gitu ya? Indikatornya adalah uang gitu. Nah, dengan Chief menerobos semua dan tetap konsisten, tetap bertahan gitu, dengan apapun yang ada di lingkungan, saya tetap kukuh itu. Apa sih sebenarnya yang melit Chief untuk melakukan itu? Jadi sepertinya uang tidak penting, sepertinya pekerjaan saya juga nggak penting. Apakah pekerjaan itu karena mudah didapat bagi Chief, ataukah Chief sudah punya banyak uang gitu sehingga itu tidak penting, makanya saya menjunjung tinggi integritas dalam pekerjaan dan kehidupan saya? Iya, makanya tadi saya bilang, saya mungkin orang aneh ya, saya mungkin nggak kepikir itu ya. Sebenarnya saya juga bukan saya merangkak sendiri dari bawah ya. Ayah saya kan tentara, jadi semua pas-pasan lah, dan saya bersyukur saya bisa kuliah kedokteran di masa zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto. Kita harus akui kuliah tuh murah lah, SPP saya satu semester 90.000.
Itu pun sebenarnya 60 karena saya kedokteran ada praktikum 30.000, hanya 90.000. Setahun 180.000. Saya kuliah kedokteran 6 tahun. 6 tahun saya 180.000, nggak sampai 1 juta kan itu kuliah kedokteran loh. Nah, jadi saya bersyukur di situ. Artinya saya sesudah itu saya ke daerah karena melaksanakan wajib kerja pada pemerintah di puskesmas. Saya bergerak dari bawah dan mungkin yang membuat saya sukses, saya kira, bukan sukses, artinya saya bisa bertahan. Nggak lain memang mungkin perlu dapat dukungan dari keluarga ya. Saya bersyukurlah keluarga saya betul-betul paham dan sejalan senilainya dengan saya ya, sehingga keputusan saya untuk mengambil keputusan seperti tersebut bahkan yang sampai dipecat dan sebagainya ya tetap berjalan dan ya mungkin juga dapat ridho kali ya, berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nggak tahu, saya nggak tahu Mas jawabnya apa ya. Tetapi ya sebagai manusia, uang sih merasa bagian yang penting ya, karena memang kita butuh uang lah. Tapi kan bukan segalanya ya. Ada hal-hal yang harus bisa kita pertahankan, yang harus kita perjuangkan. Apa ya. itu? Nilai-nilai kita. Nilai ya. Itu yang paling penting kan. Sekarang juga saya ngajarin ke anak-anak bahwa itu yang harus dipegang kan, seperti itu. Kalau dari keluarga atau orang tua, nilai apa yang Chief teladani dari mereka? Ya saya ingat sekali kalau dari orang tua saya yang paling penting itu ada kejujuran ya. Bahkan orang tua saya juga hal-hal yang praktis, simple, kalau nggak punya uang sebisanya jangan minjam. Kalaupun pinjam setidaknya harus segera dikembalikan. Itu kan nilai-nilai hidup yang harus dipegang ya, saya kira. Punya apa ya, komitmen, integritas juga. Integritas itu kan yang istilahnya kita melakukan sesuatu yang tanpa ada orang tahu kan harusnya gitu. Itu yang harus dipegang sih. Tapi sebagai orang berintegritas tuh biasanya orang di sekeliling kita jengkel sama kita. Ya, itu makanya, gimana itu, Chief? Mungkin itu saya disebut orang aneh kali bisa jadi. Saya juga nggak tahu. Ya kan, tetapi di masa seperti ini saya justru bersyukur di masa seperti ini dan saya di asosiasi sudah ada lembaga yang namanya seperti KPK. Ya saya pikir itu kan suatu bentuk yang bagus dari pemerintah untuk mendorong ada praktek-praktek baik dalam hal integritas, compliance dan sebagainya. Oke, kita beralih ke pandemi ini. Ini 2 tahun dan mungkin akan agak lama Panjang. kita berteman, berkawan dengan pandemi. Gitu. Hidup nyaman bersama dengan pandemi. Kemarin banyak sekali riuh itu tentang PCR. Gitu ya. PCR. Gitu ya. Bahkan viral. ada beberapa pemberitaan menangguk cuan dari PCR. Gitu ya. Lalu Chief berani mengatakan tidak ada urgensinya dengan menerapkan PCR kepada yang orang-orang yang akan melakukan penerbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua sebenarnya baik itu apapun vaksin dan yang lain-lain itu seharusnya bisa untuk dinormalkan, dinormalisasi tarifnya ini. Apa yang mendorong Chief untuk menyampaikan itu dengan berani begitu? Iya, saya didorong oleh beberapa teman-teman juga ya. Ini saatnya mungkin asosiasi harus berbicara dengan baik supaya masyarakat juga teredukasi. Karena yang di masa pandemi ini kan bukan hanya kesulitan bagaimana pemerintah atau kita semua menghadapi pandemi, akan tetapi juga menghadapi berita-berita yang nggak pas lah ya. Hoax-nya itu kan beredar banyak banget. Jadi itu kami didorong untuk segera menyampaikan hal yang baik dan benar, termasuk topik PCR tersebut ya. Jadi kalau kami bicara mengapa PCR itu tidak layaknya untuk penerbangan atau sarana transportasi, sebenarnya bukan berdasarkan penilaian kami, tetapi selalu kalau di bidang medis ini harus ada evidence base-nya. Iya, data saintik ya. Jadi kami kan merefer kepada pendapat-pendapat para ahli. Mereka juga merefer kepada literatur studi yang ada. Yang kami ambil kan waktu itu pendapat dari epidemiolog yang dari Griffith University, saya lupa namanya. Itu kan beliau mengatakan memang tidak ada urgensinya melakukan tes PCR pada pesawat. Bahkan ada studinya, penelitiannya pesawat itu hanya
penularan yang terjadi di pesawat itu hanya 1 dari sekian juta, saya lupa angkanya. Artinya kecil sekali, hanya sekitar 0,0 sekian persen. Karena pesawat itu kan sudah dilengkapi dengan HEPA filter dan sebagainya. Ada studinya penerbangan dari Asia ke Amerika yang sekian jam itu juga sedikit, bahkan ya itu 1/sekian juta. Lalu kalau kita secara awam saja melihat pada saat fase kedua yang cukup tinggi Indonesia 40.000, 50.000, waktu itu kan penerbangan hanya memakai antigen. Kalau kita secara logika memakai antigen tidak pas, artinya kan tidak terkontrol pada saat itu penyebaran COVID-nya ya, artinya tidak turun kan, toh at the end turun juga, bahkan waktu itu sudah sampai sekitar hanya 4.000, 5.000. Nah, mengapa pada saat turun ini malah ditetapkan PCR ya? Jadi harus ada evidence base-nya. Kalau memang ada evidence base-nya harus dilakukan PCR, kami tentu oke-oke saja ya, karena memang alat kesehatan ataupun obat dan sebagainya itu harus dipakai sesuai dengan indikasinya. Karena kalau tidak sesuai dengan indikasinya, walaupun dikasih harga satu murah pun artinya itu menjadi mahal. Artinya seperti kalau kita membunuh lalat, harusnya dengan tepokan nyamuk atau tepokan lalat cukup, kenapa harus pakai bom nuklir gitu kan, walaupun gratis bom nuklir, tapi kan jadi mahal dalam hal resource dan sebagainya. Itu sih ya, jadi kalau dasarnya itu. Lalu yang kedua tadi, apa berani menyampaikan itu karena kami dapat dorongan, dukungan dari beberapa pihak ya. Bahkan selama masa pandemi, khususnya topik PCR ini, Gakes Lab kan berkolaborasi dengan teman-teman ILKI, Ikatan Laboratorium Klinis Indonesia, dengan Persatuan Dokter Patologi Klinik, PDS Patklin, dengan Persi, dengan PDS Patklin sudah tadi, dengan Patelki. Jadi kita berkolaborasi untuk menyikapi masalah-masalah PCR, antigen, dan sebagainya. Tapi ini menarik sekali ya, menarik banget gitu. Dan ini benar-benar contoh yang menunjukkan bahwa memang dunia seperti ini, maksudnya kesehatan ini benar-benar berintegritas. Karena kan kalau misalnya dari Gakes Lab menyarankan PCR nggak perlu pas penerbangan, sebenarnya itu kan adalah bisnis dari ini sendiri kan, tapi mereka bilang nggak perlu gitu. Jadi padahal kalau misalnya didorong udah PCR aja, bisnisnya malah makin sukses. Tapi ini ya kita berdasarkan evidence itu nggak perlu gitu. Itu menarik banget sih, Chief, sangat ya menunjukkan banget gitu integritas. Ya, terima kasih. Tapi memang itu yang selalu dari awal kita ingin sampaikan, bahwa pelaku usaha alat kesehatan memang biasanya punya DNA khusus ya, kalau kita nyebutnya DNA akhirnya. Karena memang mereka ini atau kami sebagai pelaku usaha alat kesehatan dan alat lab mengerti produk yang kita bisnis kan, yang kita usahakan atau kita jual itu adalah terkait dengan nyawa manusia. Jadi tidak sama dengan jual baju, jual sepatu, kalaupun miring, robek dan sebagainya ya udah selesai. Tetapi terkait nyawa manusia, artinya kalau produknya tidak benar, dipakai tidak sesuai dengan indikasi, ada impact terhadap si penggunanya. Di mana secara etika pasien, masyarakat yang memakai produk alat kesehatan, obat itu adalah pihak yang rentan, vulnerable. Mereka nggak ngerti apa-apa. Tugas kami adalah yang membantu mereka supaya alat yang dipakai, obat yang mereka pakai, yang mereka minum adalah betul-betul kualitasnya baik, keamanannya terjamin dan sebagainya. Jadi kita mengerti itu. Kita punya prinsip satu saat yang akan pakai alat kesehatan kita yang kita jual adalah orang yang kita cintai, ibu kita, bapak kita, istri kita, suami kita dan sebagainya. Jadi itu ada DNA khusus, sehingga memang buat kami mengerti satu saat kalau memang sudah tidak ada kasusnya, ya kita memang tidak bisa jual ini alat, nggak bisa diciptakan, harus dijual dan sebagainya. Ya, padahal pada masa pandemi itu di saat semua kolaps, yang berkibar adalah bisnis kesehatan. Enggak juga. Kalau kami harus bilang netral, karena ada juga anggota kami yang sangat drop sih, misalnya yang anggota kami yang menjual alat-alat untuk kesehatan gigi, kan nggak ada praktek gigi kan, itu minus sekali, nggak ada usahanya, terancam ya. Tetapi mereka yang memang punya produk-produk terkait COVID ya, saat ini mereka punya keuntungan lebih lah ya, artinya mendapat prioritas untuk berjuang lebih gitu. Oke. Dari 1 sampai 10, apa yang diperjuangkan untuk mewujudkan
bisnis yang berintegritas di bidang kesehatan ini sudah ada di angka berapa saat ini? Aduh, nggak pernah mikir, kita hanya mikir kita harus berjuang terus. Iya. Kalau tetap harus dikasih angka, berapa ya? Tunggu, mungkin kita sudah sampai 6 atau 7 kali ya. 6 atau 7, Ya, kemudian sisi positifnya. 3-nya apa yang akan dilakukan? 3-nya ini itu yang... Jangka pendek, jangka panjang. Ya, saya kira jangka panjangnya adalah kita harus segera memperbaiki bersama-sama dengan semua pihak, stakeholder terkait, tata kelola alat kesehatannya dibuat baik ya. Memang di masa pandemi ini kita belajar ternyata bisnis alat kesehatan ini yang saya katakan tadi Dena, kalau nggak punya DNA-nya agak berantakan sih ya. Jadi memang di masa pandemi ini sangat dimengerti banyak mereka-mereka yang tadinya nggak usah alat kesehatan, mau masuk alat kesehatan karena merasa tergiur bisnisnya lumayan, dan mereka yang tidak punya DNA-nya jadi nabrak-nabrak ya, nggak ngerti aturannya, nggak ngerti nature bisnis usaha alat kesehatan seperti apa. Yang saya dengar itu termasuk PCR tiba-tiba karena merasa harga murah dari negara produsen beli stok banyak, tidak mengerti kalau di kami biasanya kita nggak pernah tuh beli stok banyak, kita harus mengikuti perkembangan karena satu saat kasus turun kan kita sudah beli banyak expired. Nah itu seperti itu, nah, tidak mengerti itu jadi tersandung-sandung lah. Nah itu tantangannya seperti itu. Kita harus bersama-sama perbaiki tata kelola yang panjang, yang jarak dekat barangkali kami terus berusaha untuk berkolaborasi dengan KPK untuk mensosialisasikan kode etik kami tadi kepada pihak eksternal. Sehingga di mana mungkin pada saatnya nanti pihak-pihak terkait mengerti kalau ini anggota Gakeslab, mereka relatif lebih aman ya berusaha, karena mungkin tidak perlu khawatir ada hal-hal yang terkait dengan profesionalisme dan integritas. Demikian juga anggota kami mungkin bebas dari godaan-godaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berintegritas ya, karena at least dia bisa menunjuk kami sudah ada kode etik dan ini direkomend dan sebagainya dari KPK. Kami butuh KPK sih sebagai godfather ya. Nggak bisa bergerak sendiri sebagai asosiasi. Tidak bisa bergerak sendiri. Rasanya sih gitu ya, kami butuh godfather sih. Berarti kalau tidak ada dukungan itu apa yang dilakukan? Berhenti atau melanjutkan dengan usaha sendiri? Iya, tetap kita akan usaha terus sendiri ya. Mungkin gerak jalannya agak lebih lambat. Lebih lambat ya, lebih terseok-seok. Ya kita mengharapkan godfather-nya lebih tinggi lagi ya. Tuhan yang Maha Esa aja udah. Amin. Tapi penting sekali ya, berarti maksudnya dan bukan hanya di masa pandemi, collective action atau kolaborasi itu sangat penting. Selain tadi kan Mbak Vita nanya kalau selain dengan kalau KPK-nya misalnya nggak ada dukungan, selain dengan KPK dengan stakeholder mana lagi yang Chief pikir ini kayaknya kita perlu kolaborasi deh untuk di sektor yang highly regulated ini dan butuh tanggung jawab yang besar. Ya, jadi di organisasi, secara organisasi kita punya yang namanya Badan Perumus Strategi. Tugas Badan Perumus Strategi adalah memapping stakeholder-stakeholder yang terkait dengan tata kelola atau usaha alat kesehatan, di mana Gakeslab harus punya hubungan baik dengan mereka. Syukur-syukur bisa membantu memberikan masukan dan sebagainya mengenai kebijakan, regulasi dan sebagainya. Memang kita cukup kerepotan, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali lembaga kementerian yang tiba-tiba ikut mau mengurus alat kesehatan ya. Karena tiba-tiba pemerintah atau kita semua sadar alat kesehatan itu ternyata komponen penting ketahanan bangsa dan negara nih. Walaupun tadinya nilainya sepertinya kecil nilai bisnisnya. Ya, itu nyata yang saya katakan, karena pada saat pandemi kita ketemu dengan salah satu lembaga kementerian, mereka menyatakan kaget juga ternyata alat kesehatan tidak masuk dalam 7 program prioritasnya. Karena pandemi, tadar, jadi langsung tiba-tiba masuk. Nah itu kita punya Badan Perumus Strategi, mapping. Saya kira memang banyak semua lembaga pemerintahan yang harus kita libatkan ya. Yang paling utama tentu Kementerian Kesehatan, ini sebagai dari paling utama lah hubungan kami dengan bidang usaha ini. Lalu kedua di sisi pengadaan dengan LKPP yang merupakan memberikan kebijakan perindustrian untuk industrinya. Tentu sekarang topiknya investasi, berarti dengan Kementerian Investasi BKPM dan juga Kemenko Maritim dan Investasi. Karena sekarang Kemenko Maritim dan Investasi seperti yang membantu untuk mengkoordinasikan
Ya itu, dan Gakeslab mengambil inisiatif pada masa pandemi ini semoga bisa menjadi katalisator untuk membentuk kolaborasi koordinasi beberapa lembaga kementerian ini. Oke, berarti apa namanya kolaborasi yang masih akan panjang ini ya? Panjang dan kalau mengalami misalnya kita sudah memplanningkan sesuatu, ini KPK pasti mendukung. Lalu kemudian dengan lembaga-lembaga negara ini tidak semuanya setuju atau kalaupun setuju, saya harus ada tarik ulurnya. Apa yang kami dapatkan biasanya begitu. Ya, happy solution bukan tapi win-win gitu. Apa ini? Nggak mungkin kalau saya nggak kepentingan saya tidak terpenuhi, kemudian saya akan setuju dengan itu. Nah, proses ini akan dilalui dan masih panjang, Chief. Kalau betul-betul jalan buntu, pernah tidak mengalami hal itu? Tidak bisa memutuskan sesuatu, berada dalam kondisi baru kali ini saya tidak bisa memutuskan sesuatu. Kalau tadi memilih untuk dipecat itu kan sudah memutuskan. Oke, saya dipecat saja gitu ya. Tapi kalau tadi konteksnya dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang punya power, tidak bisa masuk ke sana ataupun tidak disetujui dan ini gagal. Kira-kira apa yang Chief lakukan? Ya memang pertama kita sadar ini proses panjang. Jadi istilahnya kalau di atletik ini maraton lah, bukan lari jarak pendek. Jadi memang panjang sekali. Apakah nanti ketemu jalan buntu dan sebagainya, tetaplah rasanya masih banyak jalan menuju Roma ya. Kita harus cari-cari jalan. Optimis saja, jalan aja. Yang penting kita punya ikhtiar, kita mau sampai kemana. So far sih memang yang dikatakan tadi betul ya, suka ada jalan buntu di sana, jalan buntu di sana. Tetapi ya rasanya kalau kita punya niat baik pasti pertolongan selalu ada ya. Pemerintahan ini saya kira juga secara political will-nya mengarah ke arah sana ya. Hanya memang tata laksananya, implementasinya kan yang harus diperbaiki lah untuk betul-betul sinkron dengan arahan politik dari negara ini. Ya itu, cari cara lah sebisa mungkin. Saya kira kalau ada buntu di satu sisi kan kita coba cari jalan lain. So far sih gitu caranya. Kalau harus berjuang sendiri, kira-kira takut atau terus ya maju? Manusiawi takut. Tapi pernah takut? Takut lah, takut manusiawi. Mungkin mengalami apa itu takut, Chief? Iya, misalnya secara pribadi tentu waktu saya dipecat atau memutuskan mundur, takut lah bagaimana anak masih sekolah dan sebagainya, itu tentu normal. Tapi ya tentu kita berusaha lah ya. Kalau secara organisasi, ya kita takut juga lah, yang kita hadapin kan pemerintah. Kan kita nggak mungkin melawan pemerintah ya, tetapi harusnya kan kita dengan pemerintah sejalan seiringan. Itu yang harus terjadi kan. Manusia mengalami ketakutan, kekhawatiran, itu sering terjadi. Sering terjadi ya. Tapi apa itu ya yang membuat saya tidak takut? Ya saya kira dorongan dari lingkungan ya. Keluarga jadi, mendukung. Keluarga sudah pasti mendukung. Kalaupun tidak pulang dalam keadaan dipecat dan tidak punya pekerjaan itu, keluarga apa yang dilakukan? Menyalahkan atau oke tidak apa-apa, integritas adalah yang utama? Waktu itu sih nggak menyalahkan ya, cuman ya memang sama-sama sedih aja berpikir apa nextnya kan gitu. Kalau dari di sekarang ini dengan konteks secara organisasi, ya kami merasa punya sejak kepengurusan yang baru ini kami merasa pengurus yang saat ini punya marwah, punya komitmen kepada anggota kan. Jadi anggota kita kan harus dibantu ya. Kita bertanggung jawab terhadap 1.000 anggota. Kalau satu perusahaan itu satu anggota punya 100 karyawan, berarti sekitar 100 kali 1.000 kan sekitar berapa tuh? 100.000 karyawan. Itu karyawannya, belum keluarganya. Kali masih satu keluarga 5 orang aja berarti udah 500.000. Itu kan satu nilai yang cukup besar ya, yang artinya kita bertanggung jawab terhadap mereka. Nah itu sih yang membuat barangkali kita tetap harus berusaha ya, memikirkan mereka gitu. Luar biasa. Mungkin Mbak Faisal ada lagi mau ditanya? Saya bukan pertanyaan mungkin, tapi menarik banget gitu. Jadi waktu dengar Chief tadi ngejelasin ternyata support system itu
berperan sangat penting ya. Penting sekali, Penting. penting sekali, penting sekali. Berarti lingkungan itu penting. Penting sekali. Ya. Lingkungan yang berintegritas itu penting. Iya, penting. Ini semisal Chief berada di lingkungan yang Chief sendiri seorang diri yang berintegritas, kira-kira mampu bertahan atau keluar dari situ? Iya, memang secara umum kan hanya tinggal dua pilihan ya Mbak ya. Berusaha bertahan, mempengaruhi, atau kalau nggak tahan dan nggak bisa terpengaruh ya harus keluar. Itu kan pilihan logis ya. Berarti Harus tidak ada dalam kamus Chief dipengaruhi. Kompromi. Ya itu saya katakan yang paling penting sebenarnya untuk menjalankan compliance, integritas, konsistensi kan. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Jadi ya kalau sudah tidak konsisten, ada kompromi sana kompromi sini, artinya nggak lagi yang namanya integritas kan artinya. Integritas kan integrity, intact kan gitu. Bagi Chief, integritas adalah melakukan sesuatu yang dimana orang lain memang tidak perlu, bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar tanpa ada yang melakukan pengawasan. berarti Luar biasa. tidak ada atau tidak ada orang yang melihat, Tetap saya harus tetap lakukan melakukan yang benar. Betul. Ya kan? apa yang ya. Kalau menurut saya. Kalau integritas itu menurut Chief apa indikator pertama kali, apa yang dipikirkan atau apa yang dikatakan? Mungkin dari hal yang simpel lah, artinya kalau kita memang harus buang sampah di tempatnya, buang sampah di tempatnya tanpa ada yang ngawasin kan. Naik motor, kalau memang tidak boleh melawan arah, jangan lawan arah. Kalau harus ada lampu merah berhenti, ya berhenti walaupun kosong kan. Itu dari hal yang simpel kan, praktek-praktek yang harusnya kita lakukan hari-hari untuk menanamkan integritas di dalam diri kita sih. Tanpa ada polisi ya, kalau naik mobil harus pasang safety gate gitu ya. Berarti nanti pekerjaan polisi berkurang ini. Harusnya seperti usah ada itu, polisi. harusnya seperti itu. Sudah berjalan. Bisnis berintegritas. Kalau di Indonesia, Chief melihat penting dalam situasi apalagi dalam situasi yang pandemi ini ya, kita mendengar banyak sekali celah ataupun orang mengambil keuntungan yang kurang benar begitu. Memperlihatkan di Indonesia masih kurang gitu ya dalam berintegritas dalam bisnis. Menurut Chief? Sebenarnya kurang nggak sih, kami dalam perjalanannya ini banyak ketemu orang-orang masih banyak yang orang berintegritas, banyak baik di lembaga dan kementerian. Itu yang membuat juga kita merasa tetap harus berjuang ya. Tetapi betul, di dalam usaha ini, dunia usaha secara umum, apalagi khususnya di bidang kesehatan ya, saya kira integritas itu paling penting. Bayangkan kalau kita menjual barang yang kita jual ini artinya sudah dalam kondisi tidak baik, tetap kita jual hanya untuk bisnis, itu kan sesuatu yang kita baik hanya untuk keuntungan. Jadi ya, apalagi berkaitan dengan nyawa ya. Nyawa manusia itu yang paling harus kita pikirkan, benamkan. Makanya kita harus punya DNA khusus yang dimana kita berpikir satu saat yang pakai alat kita ini orang-orang yang kita sayangi. Itu yang menjadi pegangan ya barangkali ya, panduan untuk bagaimana kita berusaha berbisnis dengan berintegritas. Oke, berarti itu yang paling utama ya, dipegang teguh. Pegang teguh itu. Pegang teguh, apapun yang terjadi. Iya, saya kira itu. Ya, makanya secara kita tidak ngomong integritasnya atau etikanya, secara profesionalismenya itu pun juga ada panduannya. Kalau di internasional namanya ISO 13485. Kalau di Indonesia ada CPAKB, ada CDAKB. Di situ mengatur bagaimana produk yang sudah diproduksi dengan baik di pabrik, begitu dibawa ke gudang kita harus pertahankan dalam kondisi tetap baik. Waktu diantar ke rumah sakit, ke klinik, harus dalam kondisi baik. Jadi misalnya kita ambil dari gudang, waktu mau dibawa jatuh, padahal itu produk steril, itu tidak boleh langsung dibawa tetap ke rumah sakit. Harus dikarantina dulu, dicek apakah Kontaminasi. terkompromi atau tidak kemasannya. Karena kalau sampai robek dan padahal itu produk steril, jadi tidak steril kan bahaya untuk dipakai ke pasien, kan bisa infeksi dan sebagainya. Jadi itu pun bukan hanya soal integritas, tetapi memang profesionalisme. Sebagai pelaku alat kesehatan, makanya harus punya izin-izinnya,
harus menerapkan CDAKB, CPAKB yang sesuai standar-standar. Sehingga memang produknya sendiri yang sudah dihasilkan itu betul-betul baik dan tetap terjaga mutu kualitasnya untuk dipakai ke pasien. Iya betul, apalagi pada beberapa waktu yang lalu sempat ada salah satu lembaga yang swabnya bekas gitu ya, dan itu untungnya dia bisa menangguh untung. Betul. Itu artinya bukan hanya tidak beretika, tetapi tidak profesional juga. Karena kan sebagai lab harusnya ada panduan ya, sebagai lab yang profesional apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Iya betul. Berarti godaan itu sangat tinggi ya, Chief ya. Godaan sangat tinggi, apalagi saat ini ya. Kami pun juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Karena kita lihat aja, bahkan sampai kalau di perusahaan saya pribadi, saya minta orang HR saya, orang SDM saya, manajer saya kalau mau rekrut, tolong lihat di belokan depan dia itu datangnya naik motor ngelawan arah nggak? Kalau ngelawan arah, gitu ya? Jangan-jangan dia nggak punya integritas yang baik kan? As simple as that lah menurut saya. Bahkan saya pernah ikut satu acara hospital management di rumah sakit di Singapura, bagaimana mereka memilih karyawan yang baik. Memang pada saat interview, pada saat datang, disuruh tunggu sebelum dipanggil, sengaja di mejanya ada sampah apa gitu. Dilihat dari CCTV, kalau orangnya baik artinya sampahnya diberesin, buang tempat sampah. Ada tes-tes khusus ya untuk menentukan apakah mereka calon karyawan ini punya nilai-nilai tertentu yang baik. Meskipun IPK-nya kadang tinggi. Ya, dan itu sekarang banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Ya ini tantangannya susah lah, karena sekarang aja kita lihat kan hal-hal yang simpel itu, buang sampah sembarangan, naik motor lawan arah ya, bawa mobil di jalan tol ngambil jalur kiri, itu kan satu contoh-contoh yang menurut saya ya bisa kita question mark kan artinya. Kalau mereka tidak patuh terhadap aturan, bagaimana kalau saya rekrut dia kerja di pabrik yang harusnya produknya dibuat sesuai standar yang benar, dia langgar SOP-nya kan produknya jelek. Jadi kalau ngelihat generasi muda sekarang lulusan berat. Rasanya berat, tetapi nggak semua. Ada karyawan saya yang sekarang sih saya bilang baik-baik ya. Mungkin 1 di antara 10 itu. Nggak tahu itu. Tapi artinya ya itu, saya mengharapkan hal-hal seperti ini yang namanya kalau Pak Jokowi bilang revolusi mental ini benar-benar dijalankan ya. Iya betul. Saya senang banget nih karena Chief Randi itu berinvestasi sama SDM yang berintegritas. Ini kayaknya takeaway yang sangat penting sekali, luar biasa. Terima kasih. Iya, ini apa? Saya kan dosen ya, Chief ya. Saya juga tahu tadi kalau tentang generasi muda untuk yang berintegritas itu beda dengan generasi kita dulu. Itu jauh. Mereka lebih suka shortcut, gitu, jalan yang pintas, instan ya. Instan, gitu ya. Kemudian mendapatkan banyak sekali keuntungan dan tidak melakukan apa-apa. Itu sekarang. Ini tantangannya, apalagi di industri kesehatan gitu. Kita akan banyak merekrut dan dealing dengan mereka-mereka yang baru. Kan ini kan generasi muda yang akan masuk ke bisnis. Iya, ke bisnis ini akan masuk ini. Iya. Apakah sistem itu cukup untuk bisa membuat atau mengedukasi generasi-generasi yang belum sepenuhnya memegang teguh ini, nilai-nilai ini? Ya, ini tantangannya memang ya. Tetapi kan kalau dari ilmunya, ilmu manajemen yang kita pelajari kan ada 3 komponen yang penting, itu segitiga. Ada leadership-nya, ada sistemnya, ada si manusianya sendiri. Ya artinya 3 ini harus berjalan dengan baik. Artinya kalau sistemnya jalan baik, manusianya nggak dibenahi, leadership-nya nggak beres juga nggak berjalan. Leadership-nya nggak beres, sistemnya ada, manusianya beres, dia juga nggak benar. Jadi 3 hal ini harus sejalan ya, beriringan. Nah, ini memang tantangan saat ini, saya kira, tapi ini adalah saatnya mungkin dunia perlu membentuk keseimbangan lagi nih. Tidak salah anak-anak muda sekarang barangkali yang generasi-generasi, bukan milenial lagi ya sekarang, kita disebut generasi apa sih, Z ya. Ini sekarang arahnya ke arah sana, karena memang kan dipermudah dengan teknologi.
bahkan mereka yang menjadi YouTuber dan sebagainya, rasanya lebih sukses tuh daripada yang punya karir, profesi tradisional dan sebagainya. Ini akan menjadi keseimbangan baru. Artinya nanti akan tersaring sih mereka-mereka yang punya memang kemampuan bakat untuk ke arah sana, yaitu jalur yang mereka. Tetapi saya yakin tetap masih ada mereka-mereka yang punya kemampuan dan bakat yang tetap seperti yang diperlukan saat ini, mengikuti proses dan sebagainya. Okay. Chief pernah setuju dengan robotics ya? Jadi dalam industri kesehatan ini ada teknologi dengan menggunakan robot itu Chief mendorong untuk digunakan. Benturannya dengan tenaga kerja yang kemudian digantikan dengan robot. Ini bagaimana? Ya, ini makanya ini memang tantangan kan. Saya kira dunia ini harus terus selalu mencari keseimbangan. Ini kan kalau robotik kan udah move yang namanya industri 4.0. Kalau dulu mulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0 dan sebagainya. Waktu 1.0, 3.0 di mana ada mesin-mesin industri juga itu tantangan kan. Sekarang dengan robotik dan sebagainya. Memang at the end ini akan menjadi satu keseimbangan baru yang kita harus mampu beradaptasi ya, semua pihak, baik dari sisi pengusahanya, sumber daya manusianya, karyawannya dan sebagainya. Pengusaha-pengusaha yang tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi robotik, otomatisasi juga, saya kira satu saat akan lewat juga kalau nggak bisa menyesuaikan diri. Karena kan itu yang memberikan yang namanya efisiensi dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah teknologi termasuk robotik, otomatisasi ini harus ada di mana untuk harus bisa memberikan nilai tambah bagi kita kehidupan manusia. Karena kalau tidak memberikan nilai tambah ya artinya nggak ada gunanya gitu ya. Masih panjang saya kira karena memang untuk di industri alat kesehatan sendiri masih ada yang namanya produksi alat kesehatan yang memang belum bisa dilakukan secara otomatisasi atau mesin. Memerlukan yang namanya padat karya. Contohnya seperti pembuatan APD. Pembuatan APD itu sampai saat ini belum ada mesinnya sih untuk otomatis membuat. Masih butuh manusia untuk menempelkan, menjahit, melipat dan sebagainya. Kalau seperti masker sudah ada mesinnya khusus, memang mesin otomatisasi. Jadi bahan baku masuk langsung keluar, udah tempel tali dan sebagainya. Ya saya kira nanti kita harus melihat perkembangan ke depan, keseimbangan baru akan tercipta sih. Berarti tadi kita sudah diskusi ya, kita bincang-bincang ini banyak sekali nilai yang kita dengar dan keteguhan gitu ya. Di tengah godaan-godaan dengan apa namanya remah dari bisnis kesehatan ini yang ternyata bukan baru kita tahu ketika pandemi. Kesehatan ini betul-betul mengguncang, bahkan mengguncang perekonomian gitu ya. Semuanya dunia kolaps dengan adanya pandemi. Sektor kesehatan ini sangat penting dan disitulah dibutuhkan orang-orang yang betul punya komitmen untuk memegang value, berintegritas demi manusia-manusia yang lain gitu ya, bukan hanya demi uangnya sendiri atau kepentingannya dia sendiri. Nah ini menarik dan tantangannya cukup berat gitu. Berat, betul. Cukup berat gitu. Kalau kita tidak berhasil untuk membuat keseimbangan, berkolaborasi, itu mungkin akan agak lama atau bahkan sulit untuk diwujudkan. Walaupun ada optimisme di sana. Oke, Chief. Kira-kira apa pesan untuk generasi muda di konteks kesehatan ini tadi di dalam bisnis kesehatan ini mungkin bisa disampaikan? Ya kalau untuk pesannya mungkin yang harus kita pikirkan adalah kalau kita tidak lakukan begini, mereka selalu punya pemikiran kalau kita lakukan sesuai dengan aturan, compliance-nya diikuti, integritas dilakukan, itu mahal biayanya. Ya. Kan tetapi coba dibalik, kalau kita tidak melakukan sesuatu sesuai aturan, tidak ikut compliance yang baik, tidak melakukan integritas yang baik, berapa sih cost-nya? Coba dipikir aja, pasti lebih besar daripada kita melakukan sesuatu sesuai aturan, sesuai integritasnya.
Karena dengan kita melakukan semua itu, at the end, biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Jadi sebenarnya lebih efisien. Lebih efisien. Hidup lebih enak, malam tidur lebih nyenyak. Iya betul. Kalau saya boleh kasih pertanyaan ya. Boleh dari tadi nanya mulu. Atau ini cepat ini dan tidak usah dijelaskan. Jalan memutar atau jalan lurus? Jalan lurus lah. Jelas itu, enak lurus. Dipengaruhi atau mempengaruhi? Mempengaruhi. Menciptakan arus atau mengikuti arus? Menciptakan arus kalau sekarang ya konteksnya. Pernah merasa tidak kalau jalan ini adalah jalan sunyi sendiri atau dengan beberapa teman yang tidak mayoritas, ini minor? Rasanya sih sekarang ini sudah sangat baik ya, nggak merasa sendiri lagi. Apalagi udah ada KPK, ini kan satu partner yang cukup baik ya dari sisi organisasi. Sepertinya Chief ini terlalu mengandalkan KPK ya? Terpaksa. Berharapnya hanya kepada KPK. Berharapnya pada Tuhan, Chief. Iya, harusnya itu sih memang. Tetapi kan Tuhan bekerja melalui KPK ya, baik. maksudnya. Jadi kunci dari keberhasilan membangun bisnis berintegritas itu adalah kolaborasi, lingkungan yang mendukung, dan kalau itu harus dijalani dengan sendiri, itu tetap akan dijalani meskipun waktunya akan lebih lambat, tapi tetap ingin konsisten untuk memilih jalan yang itu. Iya, saya kira harus ke arah sana ya, konsisten harus dijalankan kalau kita mau mencapai ke sana. Walaupun akan lebih panjang dan lebih lama ya waktunya kalau harus sendiri. Kalau ditanya, ini berarti mencintai Indonesia? Iya, saya kira kalau dalam konteks itu ya kita hidup di sini, negara ini negara kita ya harus kita cintai sebaik-baiknya ya. Saya kira dengan melakukan NKRI apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan ya. Yang terbaik. Harus itu yang terbaik. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Iya. Siapa lagi kalau bukan kita Iya. di hidup yang cuma sekali. Betul. Harapan ke depan, Chief, apa yang masih ingin untuk dilakukan? Tadi saya belum bertanya, sukses, saya belum sukses. Kalau boleh tahu, apa itu sukses bagi Chief? Iya, kalau dari sisi usaha saya sendiri, saya kan sekarang mulai kalau saya bilang masuk ke tahap kedua atau tahap ketiga. Saya sudah punya usaha kemarin untuk menjadi distributor, importir. Sekarang saya mulai masuk kepada produsen. Ini harus masih berkembang ya. Saya nggak tahu next journey-nya apa. Tetapi kalau dari sisi organisasi juga Gakeslap ini kan banyak hal yang sudah mulai kita membuat ke arah yang benar ya. Saya kira Gakeslap sendiri berdiri sejak tahun 1977, bukannya nggak punya sejarah yang kurang baik. Kita punya banyak sejarah yang kurang baik, tetapi sekarang kita move on, maju ke depan. Dan belum mencapai lah sebenarnya karena kita mungkin baru pada tahap mulai belajar ke arah sana. Tetapi mudah-mudahan langkah-langkah awal yang kita punya saat ini basisnya cukup baik untuk betul-betul untuk maju ke depan dari organisasi sih. Terus melakukan improvement gitu ya, untuk betul. perbaikan dan mengerucutnya pada tadi ya semuanya bisa menerapkan bisnis yang berintegritas. Tata kelola alat kesehatan yang baik. Satu pertanyaan lagi dari saya mungkin, karena generasi pasti akan bergantikan nanti. Pak Randi, Chief akan digantikan. Ada nggak pesan untuk generasi saya dan generasi di bawah saya, Gen Z? Mungkin ada yang ingin Chief sampaikan untuk generasi kami? Ya, selain mengasah terus ilmu ya dari sisi kognitif, jangan lupa kita harus mengasah diri kita dalam hal yang non kognitifnya, attitude, nilai-nilai dan sebagainya itu harus diperbaiki ya. Dari hal yang simpel, yang seperti saya katakan, kalau integritas itu lakukan hal-hal yang kita bisa lakukan tanpa ada orang yang mengawasi. Mulai dari yang sederhana, buang sampah pada tempatnya. Kalau mau naik motor, belum umurnya, belum dapat SIM, jangan ya.
Kalau udah bisa naik motor ya patuhi, pakai helm. Kalau lampu merah berhenti. Kalau tidak boleh melawan arah, jangan lawan arah gitu kan. Ya memang harus muter, tapi kan itu aturan dibuat untuk menata semua supaya lebih lancar, lebih baik dan juga keselamatan kan gitu. Saya ingat dulu saya waktu SMA naik motor di lampu merah, motor saya lewat garis saya kena tilang. Sekarang lewat-lewat semua. Iya. Malah kalau lampu merah itu kuning gitu, bukannya kita berhenti untuk bablas labakan malah terus, ngebut gitu ya. Jadi udah merah pun masih bablas terus. Sekarang berubah. Jadi kalau ada orang yang berhenti malah ditabrak dari belakang. Malah dimarahin, kenapa kok lambat? Ini kuning harus cepat. Betul. Karena dia nanti pada saat dunia kerja dimasuki yang dilihat bukan hanya kepintaran, keilmuan, tetapi attitude, nilai-nilai, soft skill-nya, betul. Itu yang nanti akan lebih berharga menurut saya. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Sampai bertemu lagi Sampai dan bertemu lagi, sehat ya. selalu. Chief. Ya, salam sehat juga. Keberhasilan seorang pemimpin dimanapun dia berada tidak akan ada gunanya tanpa seorang pemimpin memiliki kejujuran, memegang teguh nilai integritas dalam apapun yang dia lakukan. You can only live once, but if you do it right, once is enough. Salam anti korupsi.